Pertama-tama saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Rejakan yang telah hadir bersama-sama kita dan sudah sedikit memberikan tausiah untuk kita semua, yaitu Majelis Talim Hidayatul Mubtadi'at, untuk ibu-ibu semua, untuk warga di RW 08. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz kita bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kosatanal kafi, rojadanal kafi, likuli kafi, kafanal kafi, wanimal kafi, alhamdulillah. Waqafallahu minal kitab, waqafallahu minal kitab, waqafallahu minal kitab, Allahul kafi, Rabbunal kafi, wajadanal kafi, wajadanal kafi, likuli kafi, kafanal kafi, wanimal kafi, alhamdulillah. Di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga dengan semua kenikmatan tersebut kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di tempat yang mulia ini, masih dalam rangka bersilaturahim dan sama-sama kita mengambil bagian daripada warisan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan sebab kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, agar kiranya Allah Ta'ala kumpulkan kita kelak di sorga bersama orang tua kita, bersama anak istri kita, bersama guru-guru kita, bersama orang yang kita cintai, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam moga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, dari mulai awal rangkaian acara hingga saat ini Allah Ta'ala memberikan kelancaran kepada kita semua. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat yang mulia ini kecuali Allah Ta'ala telah hapuskan segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah terima segala macam rangkaian acara kita, dan Allah berikan keberkahan untuk kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Pada siang hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ada sebuah perkataan daripada Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala, bahwasanya beliau pernah berkata, masadirut ta'asati khamsatun, bahwasanya pokok daripada kesialan dalam hidup kita itu ada 5 hal. Pokok yang membuat hidup kita sial, membuat hidup kita tidak tenang, membuat hidup kita galau, itu kembali kepada 5 hal. Ada 5. Jadi jikalau misalnya kita merasa nggak tenang, merasa nggak enak, merasa galau, atau merasa hidup kita sial, maka tinggal kita lihat 5 hal ini. Yang pertama, al-bu'du anis shalah. Yang menyebabkan hidup kita sial, menyebabkan hidup kita tidak tenang adalah jauh dari sholat. Adalah jauh dari sholat. Manakala kita sudah mulai menjauh daripada sholat, maka hidup kita tidak bakal tenang. Hidup kita bakal sial. Karena yang namanya sholat adalah perintah Allah Ta'ala, kewajiban yang Allah fardukan kepada kita semata-mata agar hubungan kita semakin hari selalu bagus, selalu baik kepada Allah. Saking pentingnya ibadah sholat 5 waktu,
Allah Ta'ala manakala mewajibkan perintah ibadah-ibadah yang lain, pasti Allah mewajibkannya melalui malaikat Jibril. Tapi manakala Allah Ta'ala mewajibkan perintah salat 5 waktu, Allah langsung undang Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi jikalau kita mengabaikan perintah salat 5 waktu, maka hidup kita otomatis menjadi sial. Kalau kita pengen lihat kewajiban perintah salat 5 waktu sehari semalam hanya 5 waktu saja, yang setiap waktunya tidak banyak mengambil waktu kita, hanya sedikit. Taruh minimal 5 atau bahkan sampai 10 menit dengan wudhunya, dengan segala macam persiapan. Setiap waktu sholat mengambil waktu 10 menit, dikali 5, 50 menit. Kita tambahkan 10 menit lagi, untuk semuanya 1 jam 60 menit. Sedangkan sehari semalam Allah Ta'ala memberikan waktu kepada kita itu 24 jam. Jadi Allah hanya meminta kepada kita waktu 1 jam saja untuk kita sholat, untuk kita mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Dari 23 jam yang Allah berikan kepada kita, itu pun merupakan titipan dari Allah. Jadi waktu yang Allah berikan kepada kita ini adalah titipan dari Allah Ta'ala. Nanti satu saat Allah Ta'ala bakal minta, Allah Ta'ala bakal mintakan waktu kita untuk dikembalikan, dan kita semua akan kembali menghadap kepada Allah Ta'ala. Maka dari 24 jam yang Allah berikan, Allah hanya minta 1 jam saja semata-mata agar kita mau sholat. Itu aja kita masih apa? Masih malas, masih suka dientar-entarin, masih suka diulur-ulur. Kadang-kadang dikorupsi waktunya. Kadang-kadang sholat johor dijamak ke asar, yang maghrib dijamak ke isya, cuman gara-gara nonton sinetron Indosiar. Padahal Allah Ta'ala hanya meminta sedikit daripada waktu yang bukan milik kita. Itu waktu Allah berikan kepada kita. Kemudian kita diminta untuk menggunakan waktu itu hanya sebentar saja. Setiap sholat 10 menit saja diminta sama Allah Ta'ala, kita masih malas-malasan. Kata Allah Ta'ala, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat semata-mata agar kalian ingat kepadaku. Seakan-akan Allah Ta'ala bilang sama kita, wahai hambaku, andaikan selama 24 jam sehari semalam engkau disibukkan oleh urusan dunia, minimal 1 jam engkau ingat sama aku. 23 jam engkau lupa nggak masalah. Engkau dilupakan dengan urusan dunia, dengan urusan yang lain, tapi minimal 1 jam engkau ingat dengan aku. Maka andai kata 1 jam ini kita ingat kepada Allah Ta'ala, insya Allah hidup kita nggak bakal sial, hidup kita bakal tenang, hidup kita bakal selamat fid dunya wal akhirah. Maka kita harus kudu jaga sholat kita. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala terangkan bahwasanya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Seperti apa orang yang sholat yang celaka? Dia sholat tapi diundur-undur waktunya. Itu yang sholat cuman diakhirkan waktunya, masih celaka. Bagaimana yang sama sekali tidak sholat. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya makna wailun itu maknanya adalah satu lembah di neraka jahanam yang sangat panas, yang mana neraka-neraka yang lain itu minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari panasnya neraka wail. Diperuntukkan, diberikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang suka menunda-nunda sholat. Jadi orang yang suka menunda sholat nanti akan dimasukkan ke neraka wail yang panasnya melebihi daripada panas neraka-neraka yang lain. Panas neraka yang lain itu minta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada panasnya neraka wail. Itu Allah bakal kasih buat orang-orang yang suka nunda sholat. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, ada satu golongan umat yang mana dia itu dipecahkan kepalanya oleh Allah Ta'ala dengan batu yang besar. Allah perintahkan malaikat untuk memecahkan kepalanya hingga pecah. Kemudian dikembalikan lagi, kemudian dipecahkan lagi, kemudian dikembalikan lagi, dipecahkan lagi.
Akhirnya Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, itu siapa?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang berat kepalanya untuk sholat, orang yang males-malesan ketika mau sholat, maka mendapat siksa yang sangat pedih nanti di sisi Allah Ta'ala." Maka nggak heran yang menjadikan hidup kita sial, menjadikan hidup kita galau, nggak tenang hati kita adalah manakala kita kurang peduli, kurang open, kurang perhatian dengan urusan sholat. Maka mulai dari sekarang kita perbaikin sholat kita perbagus sholat kita, insya Allah hidup kita bakal dibuat lapang oleh Allah Ta'ala.